Halo Connectation, nah kembali lagi bersama saya Marvin Adi. Ini salah mana podcast ya. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai Connect Stories. Apa sih Connect Stories itu? Connect Stories adalah sebuah program podcast dari Connectpedia yang akan mengulas berbagai macam cerita-cerita menarik dari para teman-teman pebisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sehari-hari. Nah, di Connect Stories ini kita akan mencoba menggali sisi lain yang jarang diceritakan oleh para pebisnis. Kali ini karena pilot episode. Nah, pilot episode kali ini kita akan mengulik dari sisi kita sendiri di Connectpedia. Kita akan mengulik dari sisi lika-liku sebuah komunitas bisnis. Bagaimana sih komunitas bisnis itu bisa berkembang dan bisa berjalan, apalagi Connectpedia ini sudah berjalan kurang lebih 5-7 tahun belakangan terakhir, dan banyak konferensi yang sudah dihasilkan dan banyak workshop maupun pertemuan-pertemuan offline maupun online. Nah, hari ini saya bersama dengan partner saya, Pak DSW. Kita sapa dulu. Halo, Pak. Halo Pak Sandi. Marvin. Nah, ini udah lama nggak ketemu ya. Iya. Kita kalau ketemu mesti formal-formal ya. Kalau ini dibikin santai aja ya. Iya, ini formatnya ya berbeda, Pak. Iya. Saya panggil Bro aja ya. Waduh, karena Pak. belum masih single toh, Bro Marvin ini. Siap. Nah, kalau sudah punya istri saya panggil Pak, resmi jadi Pak. Resmi. Udah Pak, Bro Marvin. Oke, mungkin pertama aku coba. Ini kan mungkin para pendengar podcast atau Connectation di sini juga belum kenal nih siapa Pak Sandi. Kalau belum kenal keterlaluan ini. Kalau Connectation belum kenal saya ini. Ini karena project ya. Jadi kalau yang nggak kenal, kenalan dulu nih, Bro Marvin ya, teman-teman Connectation ini. Saya dan Pak Marvin ini co-founder Connectpedia, komunitas bisnis. Jadi kalau teman-teman semua belum pernah mengenal wajah-wajah kami, berarti belum pernah datang di acara kita ya Pak Marvin ya. Betul. Harus datang ini. Oke. Iya, jadi sedikit perkenalan. Jadi kita sudah dari Connectpedia memang berfokus pada komunitas bisnis, terutama di Surabaya, Pak. Ya, ini bedanya sama mungkin komunitas-komunitas bisnis yang lain, ya kita ada di Surabaya. Yes. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan pertama kita. Yes. Ya, pembahasan pertama kita. Nah, ini mungkin kita cerita mengenai perjalanan dari komunitas bisnis Connectpedia itu sendiri. Nah, aku sudah tahu sedikit-sedikit dan mungkin sering diceritain oleh Pak Sandi juga sih. Cuman mungkin Connectation sendiri juga belum pada ngerti ataupun juga masih bertanya-tanya apa sih Connectpedia itu. Nah, ketika awal-awal bangun komunitas Connectpedia ini seperti apa sih pada awalnya pada saat itu? Oke. Tahun berapa ya Pak itu? 2016-an ya. 16-an ya. Maafin ya kurang lebih ya. Ceritain sedikit dong Pak. Oke, boleh. Lebih asik. Jadi Connectation barangkali yang sudah pernah ikut acara kita tapi mungkin belum kenal ya secara mendasar kok bisa ada komunitas Connectpedia ini, ceritanya gimana? Awalnya saya bisnis konsultan marketing. Nah, Pak Marvin bisnis konsultan branding, ada dulu Pak Michael Limbowo bisnis konsultan IT ya. Kemudian ada beberapa rekan lain juga yang kiranya kita ini sering bekerja sama, sering collab ya. Ada salah satu klien kita bantu sama-sama. Nah, terus saya lihat bahwa ternyata bisnis ini kita punya kolam yang sama, kita punya target market yang sama, yaitu para pengusaha yang butuh jasa kita. Why not kita nggak bikin satu kolam yang lebih gede lagi dengan banyak mengundang rekan-rekan partner profesional service yang lain. Nah, alhasil muncul beberapa pasukan Avengers yang lain ya, yang mana punya target market yang sama. Terus awalnya sebenarnya kita ini ya Pak Marvin ya, kita tidak, saya panggil Bro aja ya, Bro Marvin, kita awalnya itu tidak bikin semacam komunitas. Di awal itu rencana awal bikin semacam marketplace. Marketplace ya. Ya, waktu itu kan tagline kita kan pertama kan Connectpedia, your professional service marketplace. Ya. Awal-awal kenapa kita pakai nama Connectpedia juga ikut-ikutan Tokopedia waktu itu ya. Kalau Tokopedia punya barang-barang produk, kenapa nggak kita namakan Connectpedia aja? Awalnya namanya Connect Leader Community, masih ingat nggak? Ya, itu awal-awal Connect Leader Community, kita mulai ada rutin tiap bulan sekali gathering di hotel ya. Terus kan partner tambah banyak, terus kita coba bikin marketplace siapa tahu bisa lebih diterima. Ternyata nggak semudah itu.
idealisme waktu itu mau bangun kayak Tokopedia, betul ya? Ya, sampai buat bangun, itu ya, sampai buat IT, platform website, platform. ada registrasi, form-form harus diisi ya. Betul. Ada beberapa yang request, inquiry-nya ada. Cuman memang tidak maksimal. Dan kenapa kok nggak maksimal? Setelah kita telah bersama ya dengan beberapa rekan kita yang lain, bantu kita, bisnis naturnya B2B, nggak bisa kayak kalau retail ya. Kita misalnya lihat produk di marketplace sekarang, suka langsung add to cart, masukin ke keranjang belanja, terus check out cara pembayaran, karena produknya sudah tahu ya. Tapi kalau bisnis jasa ini kan harus ketemu, harus presentasi, harus lagi bikin MOU dan seterusnya. Nah, nggak berkembang karena nggak bisa disama persiskan. Terus mulai kita semakin berubah formatnya, bukan berupa marketplace, kita lebih banyak memberikan referensi satu sama lain. Nah, disitulah muncul ada komunitas. Nah, komunitas kita namakan komunitas bisnis Connectpedia. Tetap nama Connectpedia kita pakai, tapi jubah kita memang bukan lagi company, kita benar-benar komunitas non-profit dengan kita lakukan konferensi amal tahunan. Dan disitulah kita jadi impact sosial, tujuannya membranding komunitas kita, dan impact baliknya ke para partner itu juga trust-nya semakin terpercaya karena apa? Kita sudah memberikan impact sosial. Dan biasanya tiap konferensi itu selalu ada relasi baru, sponsor baru, corporate baru yang join sebagai member juga. Nah, itu kolamnya semakin besar, poolnya semakin besar, dan kita saling bisa mereferensikan dengan lebih cepat antara satu partner dengan partner lain. Kurang lebih itu Bro Marvin dari flashback 5-6 tahun terakhir ini ya. Ternyata tidak semudah itu ya, Pak. Semudah itu. Idealismenya keren, bagus, tapi kita kadang harus pakai pragmatisme ya. Yang mana pragmatis ini menyesuaikan kondisi saat yang ada dengan situasi supaya kita tetap bisa survive dan bisa tetap berkembang. Goal besarnya tetap bisa kita capai sama-sama, tapi ya dengan cara yang terus lika-liku yang berbeda, lika-liku menyesuaikan kondisi. Itu Bro Marvin kira-kira dari saya. Mungkin silakan ditambahi juga, karena yang Bro Marvin ini tahu persis ya. Awal pertama kita dirikan, terus secara keuangan kita urunan, masih ingat nggak? Masih Pak. Kita urunan, bahkan sampai kita pinjem dengan cara arisan ya, supaya tetap bisnis ini komunitas ini bisa tetap jalan, operasionalnya terjaga, karyawan tetap digaji dan seterusnya. Tidak semudah itu. Ngomongin dulu ya, ini aku sambil sharing juga yang kadang kan saya juga terlibat di dalamnya ya, Connectition. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu tahu bahwa memang secara bisnis ya perlu ada ya pivot ya, kalau misalnya memang secara bisnis memang kurang sesuai. Kadang kan secara style, secara gayanya bisnisnya ternyata berbeda nih. Dulu ternyata ingin dibuat sebagai marketplace di mana inginnya semua kita ngikutin Tokopedia persis ya Pak. Jadi ada kayak sistem check out-nya, ada apanya. Tujuannya supaya memudahkan para audiens atau para pebisnis ini dalam membeli jasa. Ini jasa konsultan atau jasa bisnis. Ternyata tapi pada kenyataannya ya jasa bisnis sih jasa yang berhubungan sama bisnisnya unik ya Pak. Jadi kan konsultasinya butuh banyak banget, bahkan sampai berkali-kali. Kalau untuk sampai goal atau untuk mencapai goal atau deal dalam suatu bisnis. Jadi akhirnya kita berubah dari formatnya marketplace menjadi formatnya adalah komunitas. Karena komunitas ini menurut ya, kalau tadi Pak Sandi sudah ngobrol kan, komunitas ini kan memang lebih guyup dan bisa mengumpulkan teman-teman para pebisnis ini lebih santai, lebih mau untuk sharing juga, lebih terbuka dan lebih lebih mau berbagi lah dalam komunitas bisnis, karena tidak terlalu fokus kepada bisnis oriented gitu ya. Ya. Gitu. Dan di komunitas ini ya, Bro Marvin, kita semua pembukuan terpisah. Jadi memang saat ini istilahnya kantor operasionalnya masih campur ya dengan esensi marketing ya, tapi kita sangat profesional, semua pemasukan pengeluaran benar-benar dipisahkan. Seringkali tuh gini Bro Marvin, Connectpedia itu punyanya Pak Sandi ya, karena perasaan saya memang ketuanya kebetulan juga sang inisiator foundernya,
tapi ini bukan punya saya. Komunitas ini punya bersama siapapun yang mau bergabung jadi partner, jadi member. Komunitas milik bersama. Nah, memang yang sering nongol saya sama Bro Marvin. Nah, itu yang kecenderungan orang anggap, oh komunitas ini punya Pak Sandi. Nah, padahal tolong teman-teman Connectation bedakan. SLC punya saya, tapi kalau komunitas Connectpedia ini milik bersama kita semua. Gitu. Ya. Karena pembukaannya terpisah, nggak ambil 1 sen pun ya. Sejauh ini saya pribadi dari komunitas ini malah seringkali memberikan bagi Pak Marvin juga memberi kontribusi ya. Saya menabur terus untuk komunitas. Ya ini juga jadi mungkin jadi problem atau mungkin juga jadi struggling ya. Karena kan ngomongin komunitas bisnis pasti lekat ya dengan sosok foundernya dan kita juga mengundang juga para partner di sini juga atau mungkin juga Connectation yang mendengar yang juga berprofesi sebagai sebagai professional service mungkin punya skill, punya talenta yang sesuai di bidang bisnis mungkin bisa join juga dan bisa berkontribusi juga dalam komunitas ini. Gitu. Nah, ngomongin yang kedua nih Pak, jadi setelah kita tahu dulu pada saat awal-awal dibangunnya komunitas ini, yang kedua mungkin kalau dari cerita yang paling mungkin struggling paling berat, salah satu cerita yang mungkin berkesan dari Pak Sandi misalnya, pada saat momen ini nih atau pada event ini nih, kira-kira ada nggak sih untuk itu yang paling berkesan dan nggak pernah lupa mungkin seumur hidup saya itu ya, Bro Marvin ya. Kita ini komunitas yang baru lahir tapi punya angan-angan yang sangat besar, bikin konferensi terheboh ya di Surabaya yang mana kita undang sampai ribuan audiens, puluhan narasumber di dalam rangkaian berapa hari dengan tim yang sangat terbatas, dengan tanpa modal ya, tanpa modal, budgetnya terbatas, mengandalkan iman dan doa dan pengharapan. Berharap banyak sponsor yang membantu ya. Alhamdulillah, puji Tuhan luar biasa ya, Tuhan berkati acara kita nggak minus ya, kita surplus walaupun nggak banyak tapi kita bisa kembalikan ke charity, itu luar biasa sekali. Jadi kebahagiaannya itu bukan di finansial ya Connectation, tapi kebahagiaan itu bisa menjadi impact sosial. Dan itu pengalaman yang berkesan. Jadi bonek ya, kita ini arek Surabaya memang terkenal bonek nekat. Istilahnya modal dengkul ini buat doa ya, minimal 1 dengkul bisa untuk berdoa, bisa untuk berusaha. Asal ada usaha pasti ada jalan ya, bermaksudnya. Itu yang berkesan sih. Paling berkesan ya. Berarti conference ya Pak yang paling berkesan saat conference ya. Persiapannya itu iya. Kita conference sudah 4 kali. 4 kali. Tahun ini tahun keempat kan kita angkat overcome ya. Landmark, kemudian Garden Palace Hotel, kemudian online 2 kali. Online dan hybrid sekali. Masih kan nggak yang tema pertama puja secara bisnis, yang kedua impactful collaboration, yang ketiga game changer, yang keempat overcome. Nah kalau saya punya cerita mungkin yang di ini sih Pak, yang pada saat struggling mungkin pada saat pandemi awal-awal itu pas game changer, itu menurutku kayak momennya super pas banget sih pada saat itu, karena kan tema game changer kita buat 2019 Pak. Betul. Tema game changer. Ternyata 2020 game changernya datang ya, COVID-nya. Game changernya ternyata bukan game ya changer. Ini kalau saya lihat Bro Marvin ini memang trendsetter ya. Connectation semua ide-ide daripada tema itu Bro Marvin yang bikin, bukan saya. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Jadi Bro Marvin ini seorang visioner yang bisa melihat predict the future ya. Bikin tema apa dan nggak jauh dari itu ternyata muncul kejadiannya. Hati-hati, saya bukan peramal Pak. Iya, ahli nujum ini. Hati-hati kalau dekat sama Bro Marvin ini, kalau sudah dia ngomong apa bisa kejadian semua. Jangan Pak, dikira peramal. Mungkin saya ceritain yang game changer itu menurutku salah satu hal yang paling berkesan menurut saya, karena salah satu conference mungkin yang cukup bonek banget. Iya. Persiapannya cuma 2 bulan Pak. Iya. 2 bulan kurang kan? 2 bulan kurang. 2 bulanan dan semuanya online, di mana kita juga bukan terlalu yang expert teknologi juga. Tapi kita ada Avengers yang nolong kita. Oh iya. Avengers kita ini kita akan undang di podcast berikutnya ya.
Ya, yang tunggu ya connectivity. mensupport. Jadi kita nggak sendiri, kita nggak berdua, Bro Marvin ya. Kita punya Ya, ada Avengers banyak. yang mensupport setiap kegiatan konferensi amal kita tahunan. Dan para Avengers inilah yang menjadikan atau komunitas ini bisa survive bertahan karena mereka juga. Nah, makanya saya sering kali mendapat Pak Sandi, Connectpedia punya Pak Sandi. Bukan, karena tanpa mereka komunitas ini bakal nggak eksis sampai sekarang. Kurang lebih itu. Ya, kita bersyukur ya Pak, punya banyak sekali sponsor, kemudian Ya, partner juga, kemudian para member juga sangat membantu Pak. Karena member juga seringkali menolong kita dalam menyediakan tempat dan memberikan goodie bag, semua saling support. Ya, kuncinya jadikan komunitas ini sebagai ajang kita untuk punya banyak teman, punya banyak istilahnya bisa membranding bisnis produk kita juga ya, Connectizen. Dan berharap tercipta connecting sesuai namanya kan, Connectpedia, bisa connecting, bisa bikin kolaborasi bisnis sesama member atau partner, bisa bikin kolaborasi. Justru dengan kita bersama-sama gini mungkin malah lebih bisa dilirik oleh nasional kan Pak. Jadi kan selama ini mungkin image-nya pebisnis Surabaya ya istilahnya kalau mau go nasional mungkin orang-orang pada ke Jakarta semua. Tapi pada saat kita bersatu atau mungkin karena zaman sekarang di zaman sosial media semua informasi bisa keluar. Bahkan kemarin pada saat yang viral di TikTok itu yang sampai joget di Istana Presiden itu kan dari Banyuwangi kok. Iya, dari Banyuwangi, pengamen, anak pengamen jalanan itu, ya. Itu aja langsung bisa go nasional. Maksudnya dalam hal ini ruang atau mungkin tempat itu sudah bukan jadi batasan. Jadi kalau para pebisnis juga yang terutama di Surabaya seringkali karena kita minder ya. Iya, kita minder atau Surabaya ini bukan minder Pak, kayak kalah hawa dengan. Ya minder itu Pak. Oh iya. Iya sih. Merasa kalau belum di Jakarta, belum punya kantor di sana, ya kita masih pemain lokal kan gitu ya. Ternyata sekarang eranya berubah. Eranya sekarang semua bahkan yang di daerah-daerah pun bisa bisa lebih terangkat karena adanya sosial media juga sih, dan adanya era digital ini menurutku yang di daerah pun jangan minder ataupun jangan mundur. Kayak yang dulu yang kemarin sempat viral juga Citayam. Citayam Fashion Week. Citayam di daerah mana? Bukan di Jakarta. Ada juga yang di Surabaya Tunjungan juga ya. Ya, sekarang Fashion Week, ada banyak di kota-kota yang lain juga mulai bermunculan. Ya, jadi kalau dari kita mungkin kayak di daerah pun ataupun dalam konteks ini kita di Surabaya pun juga komunitas bisnis ya bukan berpusat di Jakarta aja, tapi di Surabaya pun juga ada komunitas bisnis yang levelnya juga bisa go nasional juga. Iya. Dan seringkali kita undang narsum dari Jakarta, mereka juga kadang memberi apresiasi buat kita ya. Itu berapa narsum dari Jakarta juga. Sangat sponsor juga dari Jakarta juga memberi apresiasi. Ada trust yang mereka lihat potensi Surabaya ini kota kedua memang ya, tapi secara bisnis pertumbuhannya juga nggak kalah loh dengan Jakarta juga. Ya, menurutku yang apalagi saat kita bikin konferensi itu Pak, jadi sempat bersyukur sekali karena banyak sekali para pembicara-pembicara kelas nasional yang mau untuk sharing di acaranya kita. Padahal ya kita walaupun di Surabaya ternyata tetap juga bisa create crowd untuk pembicara kelas nasional pun masih bisa mau datang. Dan mereka merasa bahwa istilahnya malah melihat komunitas ini unik ya, karena memang punya visinya agak berbeda nih Pak. Berbagai visi kita kan bisa connecting, dan mereka narasumber-narasumber kan juga punya keinginan juga bisa dikonekkan dengan narasumber yang lain, dan kita fasilitasi itu Connectizen. Oke, ya menarik. Nah, sekarang setelah kita ngomongin tentang strugglingnya, jadi ya banyak sekali struggling yang dialami. Bukan cuma itu, tapi sebetulnya highlight yang kita kegiatan operasional harian itu struggling yang harus disiasati bulanan ya. Betul. Tapi at least kita highlight yang di conference karena memang itu salah satu event yang event besar kita ya. Nah, ngomongin tentang conference sih Pak. Jadi kan setelah kita di Overcome 2022 ini kemarin di Co-Hive yang kita lakukan secara hybrid. Nah, sekarang next kita mungkin dari Pak Sandi sendiri sebagai founder mungkin
ada something yang mau di visionkan atau mungkin kira-kira apa sih next-nya dari Connectpedia ini? Kalau ini bicara konferensinya ya? Tidak harus. Jadi apa sih kira-kira setelah kita kan mengalami pandemi di 2022 ini, kan pandemi sudah mulai hilang walaupun masih ada masih ada tik-tak di sana. Nah, next ini kira-kira mau dibawa kemana sih arah dari kalau sesuai time capsule yang pernah kita bikin dulu, maksudnya 2030 ya. Kita berharap sekali komunitas ini bisa diterima bukan hanya di Surabaya, tapi juga di beberapa kota besar lain di Indonesia. Nah, kemarin ada narsum dari mentor official Shopee namanya Om Botak, bahkan waktu di Gladi Bersih 1 hari sebelumnya dia ngomong, Pak Sandi kenapa nggak bikin komunitas ini di Jakarta juga Pak? Nah, ini luar biasa. Padahal perasaan di Jakarta sudah banyak sekali komunitas bisnis ya. Nah, itu Om Botak kan waktu itu ngomong gitu ya, bermasuk ya. Artinya beberapa narsum dari kota-kota yang lain itu memandang bahwa komunitas ini unik, dan saya ingin sekali sesuai yang kita impikan ya Bang Marvin ya, bahwa ada komunitas Connectpedia ini bukan hanya di Surabaya tapi ada di beberapa kota besar lain. Dan memang kita tidak harus berdiri sendiri karena kan ada partner-partner kita di beberapa kota yang bisa menjadi partner kita untuk menjadi pengurus ya kan. BPC misalnya Badan Pengurus Cabang, kita di BPP Badan Pengurus Pusat. Mimpi saya adalah menjadikan komunitas ini go nasional dengan struktur yang formal, baku, yang mana seperti asosiasi profesi. Memang komunitas beda ya dengan asosiasi. Kalau asosiasi profesi harus sangat formal struktur, ada badan hukumnya, ada ADART dan segalanya. Kalau komunitas ini lebih cair, lebih fleksibel, karena di zaman now ini ya, Bro Marvin, kita kalau bikin asosiasi profesi itu terkadang milenial atau anak-anak muda ini enggan ya untuk urusan teknologi kayak gitu. Ribet administrasi kan kalau di Shopee punya komunitas, Bukalapak punya komunitas ya. Bisnis apapun punya komunitas, bukan asosiasi, karena komunitas sangat agile, sangat cair dan sangat lincah gerakannya. Yang pragmatismenya kita kan konteks hari ini pragmatis, ada pragmatisnya yang sesuai kondisi, tetapi punya idealisme yang tetap dijaga. Di situ kalau dari saya, mungkin Bro Marvin mau tambahkan. Ya, ngomongin tentang hal-hal seperti itu, terutama kalau ngomongin pragmatis ya memang secara pragmatis kita ngomongin bahwa komunitas itu sebagai salah satu wadah. Ya mungkin kalau beberapa orang menganggap komunitas ngapain sih nyapain atau buang tenaga dan duit. Tapi ternyata kalau ngikutin secara teori pun juga ngomongin komunitas bisnis itu salah satu aspek yang diinginkan oleh user. Ini mungkin calon-calon konsumen ataupun juga orang-orang yang berkepentingan. Apalagi kita komunitas bisnis pasti punya kepentingan di dalamnya, yaitu bagaimana bisnis kita lebih dikenal lagi apalagi oleh orang-orang yang mungkin bisa ke depan menjadi bisnis partner ataupun rekan-rekan yang bisa saling support, karena zamannya sekarang bukan lagi competition tapi competition, atau kalau Pak Sandi sering bilang, atau juga jarangnya sekarang ada kolaborasi di mana bahkan di brand-brand nasional pun juga saling membuat produk-produk yang berkolaborasi. Nah, mungkin kalau outputnya cuma bisnis ya kolaborasi, it's just bisnis, salah satu bisnis. Tapi kalau kita kenalnya melalui sebuah komunitas atau kenalnya dari teman dulu, maka biasanya kolaborasinya biasa lebih klop ya Pak. Ya. Pengalaman Pak Sandi. Betul, karena gini, kalau kita sebagai teman kan tahu jelek buruknya dulu di depan. Ya. Jadi kalau mau kongsi atau kolaborasi itu sudah tahu sifat karakter. Oh, Pak Sandi kayak gini, oh Pak Marvin kayak gini, oh Pak Johan kayak gini, oh Pak siapa kayak gini. Jadi waktu kita mau join bisnis itu sudah siap-siap bahwa kita harus menerima kelemahan daripada partner yang kita mau ajak kolaborasi. Kuncinya kolaborasi bisa bertahan kan kita menerima kelemahan suami istri, juga menerima kelemahan istri atau kelemahan suami, biar hubungan rumah tangganya kan langgeng ya. Kalau langsung kita bikin kerjasama biasanya pecah di tengah karena kita belum tahu karakternya.
Nah, komunitas ini mewadai kita kenalan Tidak untuk pacaran, PDKT ya. PDKT, pacaran dulu ya kan. Oke. Makanya Ya, Connectizen yang belum pernah datang acara, ayo datang. Kita berupaya tiap bulan sudah onsite ya, supaya teman-teman bisa saling kenal. Kalaupun nggak onsite, nah kita adakan online, teman-teman juga ayo ikut. Dan podcast ini tujuannya bisa mengenalkan ini ya, Bro Marvin ya, dengan partner member supaya kita lebih dekat, saling mengenal kan. Ya. Jadi Connect Stories ini kita buat tujuannya juga saling mengenal para member juga, Connectizen juga di sini juga memberikan ruang bagi para Connectizen ataupun juga para member di sini untuk bisa sharing apa sih strateginya juga, kemudian cerita-cerita mengenai bisnisnya juga bisa di-sharekan di podcast kali ini. Jadi podcastnya lebih santai, tidak seperti podcast yang lain, lebih atau webinar kita mungkin kesannya sangat-sangat terstruktur dan serius. Gitu, Pak. Oke, thank you semua sudah mengikuti Connect Stories pada episode kali ini. Ini pilot project perdana kami. Kami harapkan juga ke depan juga para Connectizen juga mau sumbang ide atau sumbang saran, kritik atau apapun, bisa juga komen di bawah di YouTube kami, juga bisa di-share ke teman-teman jika merasa Connect Podcast ini juga Connect Podcast Stories ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you on next Connect Stories. Bye-bye. See you. Bye.